Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang ini kita telah dipertemukan kembali dengan acara kajian zuhur, yang mana hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Dr. M. Yusuf MA dengan biodatanya sebagai berikut. Beliau tempat tanggal lahirnya dari Sumatera Selatan 28 Juli 71, mempunyai seorang istri, 3 anak. Baru punya satu istri. Pendidikannya S1 dari Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, lulusan 94 ya Pak Ustaz. S2-nya dari Institut Darul Hadis Al-Hasaniyah, Rabat, Maroko, lulusan tahun 2000. S3-nya dari Universitas Muhammad V, Rabat, Maroko, lulusan tahun 2005. Tema hari ini yang akan temanya yaitu fikih dan usul fikih Ashharul Awakhir. Ya, untuk lebih jelasnya apakah itu fikih dan usul fikih, mungkin nanti Pak Ustadz yang akan menjelaskan secara rinci dan bisa insya Allah mudah-mudahan kita bisa memahami apakah itu fikih dan usul fikih dan apa yang terkandung di dalamnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, ya mari kita sebelum acara kita dimulai kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Pak Ustadz untuk bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga siang ini kita dapat menjalankan ibadah kita, utamanya ibadah puasa dan juga ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal baik yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita hari ini adalah fikih Ashrul Awakhir. Ashrul Awakhir, ya. Apa itu Ashrul Awakhir? Ya, kalau kita dari diterjemahkan secara bahasa, ya. Ashrul Awakhir terdiri dari dua kata. Ashrun itu artinya 10 atau asyratun 10 juga, ya. Awakhir yang terakhir. Awakhir jamak dari akhir, yaitu yang terakhir. Jadi 10 yang terakhir. Tapi 10 di sini adalah 10 malam yang terakhir, ya. Karena kalau 10 hari bukan asyrul awakhir, tapi al-asyratul awakhir, ya. Karena bahasa Arab itu ngikutin apa? Kalau dia bilangannya muzakkar, ya, berarti yang dibilang muannas. Kalau bilangannya muannas, maka yang dibilang muzakkar, ya.
Ini bilangannya muzakkar, asyru bukan asyratu, ya. Jadi asyru di situ berarti yang dibilang adalah muannas. Yang muannas adalah lailatun. Lailatun itu malam. Jadi asrul awakhir adalah 10 malam yang terakhir. Kenapa ada fikih asrul awakhir, ya? Karena memang ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan kita meningkatkan ibadah di 10 malam yang terakhir, ya. Banyak sekali riwayat, salah satunya yang saya sebutkan di sini, kata Rasulullah, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ada lagi riwayat yang lain menyebutkan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ada lagi riwayat yang menyebutkan, ya, idza ja'al ashrul awakhir, kalau datang 10 malam yang terakhir, Rasulullah meningkatkan ibadah, ya, wasyaddal mi'zar, dan mengencangkan ikat pinggang, ya. Ini menunjukkan bahwa disunnahkan dan dianjurkan kita meningkatkan ibadah di 10 malam yang terakhir. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengejar Lailatul Qadar, ya. Dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Jadi dianjurkan kita mengejar malam Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Kenapa 10 malam terakhir itu istimewa? Di samping 10 malam terakhir itu ada malam Lailatul Qadar, juga di 10 malam yang terakhir itu, ya, Quran diturunkan pertama kali, ya. Nah, ini kita di Indonesia nuzulul Quran itu 17, ya. Bukan 17, 10 malam terakhir, ya. Itu turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya, kami turunkan, ya, Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, ya. Malam Lailatul Qadar adanya di 10 malam yang terakhir, ya. Jadi bukan 17, ya, di 10 malam yang terakhir. Ada lagi yang lebih spesifik, ya, di antara ulama menyebutkan Lailatul Qadar itu ada di malam 27, ya. Berarti nuzulul Quran terjadinya, turunnya Al-Quran di malam 27. Kenapa? Ya, kita kenal surah Al-Qadar, ya. Kalau kita perhatikan surah Al-Qadar itu subhanallah, ya, terdiri daripada 30 kata. 30 kata. Dan kalimat dan kata hiya itu kata ganti dari Lailatul Qadar, ya. Itu berada di urutan 27, ya. Subhanallah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya. Salamun artinya sejahteralah, salam, ya. Hiya malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Hatta matla'il fajri, 30 kata persis. Ya, subhanallah, surah Al-Qadar ada 30 kata, ya. Dan dari situ ini pendapat Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas salah seorang sahabat yang dikenal dengan keahliannya dalam mentakwilkan ayat, ya. Jadi Lailatul Qadar itu Quran itu turunnya di malam 27, ya. Di malam 27. Jadi disinilah keistimewaan 10 malam yang terakhir. Di samping ada Lailatul Qadar, di situ ada nilai sejarah di mana Al-Quran turunnya di 10 malam yang terakhir. Karena Lailatul Qadar tidak terjadi kecuali di 10 malam yang terakhir. Dan Lailatul Qadar itu sendiri, ya. Jadi banyak orang yang apa? Bukan berarti di saat kita dianjurkan meningkatkan ibadah di 10 malam yang terakhir, ya, kita dengan meningkatkan ibadah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Kalau kita perhatikan ayatnya lagi, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Allah menyebutkan di situ Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin.
malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dari segi bahasa, ya. Kalau perbandingan itu harus sinergi, ya. Malam berbanding malam. Kok ini malam berbanding bulan? Ya. Malam Lailatul Qadar kan malam Lailatul Qadar, ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Harusnya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 10.000 bulan, 10.000 malam, 100.000 malam, mau 1.000.000 malam gitu kan, terserah, pokoknya malam gitu kan. Itu kalau sinergi perbandingan, ya. Kenapa Quran menyebutkan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan? Ini menunjukkan bahwa orang yang dapat Lailatul Qadar itu adalah orang yang ibadah sebulan penuh dengan sebaik-baiknya. Nah, ini banyak orang yang salah paham, ya. Oh, ntar dah, sekarang kita santai aja dulu dah, gitu kan. Lailatul Qadar itu kan ada di 10 malam yang terakhir. Nanti 10 malam terakhir, ya, dari sejak subuh, ya, sampai subuh lagi, pokoknya akan di masjid melulu, ya, baca Quran, ibadah sebanyak mungkin gitu kan. Nah, ini mustahil dia dapat Lailatul Qadar. Orang yang ibadah 1 bulan penuh baru bisa dapat Lailatul Qadar, ya. Makanya Allah bandingkan, ya, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, gak nyebutnya malam. Kenapa? Lailatul Qadar itu adalah penghargaan untuk orang yang ibadah 1 bulan penuh, ya. Qadar itu dalam bahasa Arab, qadar itu berarti takdir. Takdir itu adalah penghargaan, ya. Bahasa Arabnya takdir itu artinya penghargaan, ya. Makanya kalau syahadat takdir, piagam penghargaan, ya. Takdir itu penghargaan. Jadi Lailatul Qadar itu malam penghargaan. Allah berikan penghargaan kepada orang yang ibadah, ya, 1 bulan penuh. Jadi kalau cuma ibadahnya di malam Lailatul Qadar saja, mustahil dia dapat, ya. Jadi Lailatul Qadar bukan malam, ya. Lailatul Qadar itu penghargaan, ya, yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memang memanfaatkan 1 bulan penuh dengan ibadah sebanyak mungkin, ya. Jadi itu, ya. Tapi bukan berarti, jadi kalau kita udah ibadah dari awal, ya, di Ashrul Awakhir bukan berarti kita sama saja, enggak. Ashrul Awakhir lebih ditingkatkan, ya. Karena penghargaannya itu datangnya di situ, ya, di 10 malam yang terakhir. Tapi dari awal harus kita ibadah dengan sebaik mungkin. Jadi dari sini, ya, Ibnu Abbas, ya, dan beberapa ahli tafsir menafsirkan bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam 27, ya. Malam 27. Apa yang disunahkan pada 10 malam terakhir? Tentunya semua ibadah yang disunahkan di bulan Ramadan disunahkan di 10 malam yang terakhir. Tapi lebih ditingkatkan lagi, ya. Seperti misalnya gitu kan, iktikaf jelas, ya. Dalam hadis disebutkan banyak sekali bahwa Rasulullah, ya, beriktikaf di masjid, ya, di 10 malam yang terakhir. Bahkan menjelang wafatnya Rasulullah iktikafnya itu 20 malam yang terakhir. Jadi semakin banyak, ya. Jadi 10, ya, 10 yang diutamakan gitu kan, ya. 20, ya, lebih baik, ya. Jadi kalau kita dari 20 malam yang terakhir lebih baik. 10 malam yang terakhir itu masa-masa yang dianjurkan sekali kita iktikaf, ya. Rasulullah setiap malam, ya, di 10 malam yang terakhir beliau iktikaf di masjid, ya. Kemudian memperbanyak baca Quran. Kalau kita dari awal, ya, sudah baca Quran, ya, di 10 malam yang terakhir lebih ditingkatkan lagi baca Quran. Kenapa? Karena di 10 malam yang terakhir itulah ada sejarah turunnya Al-Quran, ya. Dan baca Quran, ya, sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan saja, ya. Baca Quran harusnya setiap hari kita baca Quran, ya. Jadi bukan hanya bulan Ramadan. Dan baca Quran itu, ya, jadi saya tadi lihat temanya di sini, bumikanlah Al-Quran, ya. Saya tadi mau menyampaikan Al-Quran, ya. Jadi bumikan Al-Quran. Jadi baca Quran itu banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya yang sangat besar sekali. Yang pertama, ya, jelas pahalanya sangat besar, ya. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, siapa yang membaca Quran, setiap huruf yang dia baca, maka Allah ganjarin 10 kebaikan. Satu kebaikan, dan setiap kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali. Jadi setiap huruf, ya, 10 kebaikan, ya. 3 huruf udah 30. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Aku enggak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Jadi 10 kali lipat, ya. 10 kebaikan setiap kita membaca 1 huruf. Baru alif lam mim udah 30 kebaikan yang kita dapatkan.
Itu kalau kita baca di luar sholat. Kalau kita baca di dalam sholat, ya, setiap ayat yang kita baca di dalam sholat, ya, kata Rasulullah, ganjarannya itu adalah 1 ekor unta, lebih baik daripada 1 ekor unta. Jadi itu intinya orang sholat tarawih. Ya, sebenarnya sholat tarawih, ya, kenapa sholat tarawih itu rakaatnya banyak? Sebenarnya intinya bukan urgensinya rakaat, ya. Urgensinya adalah kita banyak membaca Quran dan mendengarkan Quran, ya. Jadi harusnya orang kalau sholat tarawih jangan nanya berapa rakaat di masjid itu, bukan, ya. Harusnya berapa banyak Quran yang dibaca, gitu kan. Di sana satu malamnya berapa juz sih, gitu kan. Harusnya kayak gitu yang ditanya, ya. Jadi semakin banyak bacaan Qurannya, justru itu yang lebih bagus, bukan rakaat, ya. Bukan rakaat. Udah nanya rakaat, rakaatnya mau yang 8, gitu kan. Ya, bacaannya apa, gitu kan. Kuliah sana aja dah, gitu kan. Jadi tidak sesuai dengan yang dianjurkan, ya. Kan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Kata Abu Dzar, aku pernah sholat di belakang Rasulullah di 10 malam yang terakhir, ya. Beliau membaca dalam 1 rakaat itu 3 surat berturut-turut, ya. Surah Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. 3 surat berturut-turut beliau baca dalam satu rakaat, ya. Yang beliau baca dalam 1 rakaat. Jadi 3 surat berturut-turut beliau baca dalam 1 rakaat. Itu 3 surat yang paling panjang dalam Al-Quran, ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ada 6 juz, ya. Ada 6 juz di situ, ya, untuk 3 surat yang saya sebutkan tadi. Ibnu Hajar mengatakan, ya, ini salat yang seperti ini, ya, membaca 3 surat berturut-turut seperti ini, la yata'atta illa fi sa'atain, ya, tidak mungkin dilakukan kecuali 2 jam. Berarti 1 rakaatnya itu 2 jam Rasulullah, ya. 2 jam. Jadi wajar kalau hadis Aisyah menyebutkan Rasulullah nggak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat, ya. Kenapa? 2 jam 1 rakaatnya, ya. Kalau 2 jam, 2 dikali 11, 22 jam, ya. Ada yang bertanya, Ustaz kalau begitu sampai siang? Enggak, ya. Jadi rakaat keduanya agak pendekan, rakaat ketiganya agak pendekan. Tapi selesainya seperti yang disebutkan oleh Ubay ibnu Ka'ab, ya. Ubay pernah mengatakan, kami kharajna min salati Rasulillah. Kami selesai, ya, dari mengikuti Rasulullah sholat, ya, di malam Ramadan itu, ya. Enggak ada jarak antara sholat dengan sahur, dengan subuh, melainkan hanya punya kesempatan melakukan sahur. Jadi mentok sampai subuh, ya, mentok sampai subuh. Jadi itu, makanya di dalam sebuah riwayat disebutkan, ya. Jadi itu orang kalau kita mau menghidupkan malam 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, banyak-banyak kita sholat, ya. Jadi bukan seperti malam-malam biasa, ya. Jadi Rasulullah melakukannya itu sampai mendekati subuh, ya. Lau naffaltana baqiyatal lailah ya Rasulullah, kata sahabat, ya. Ya Rasulullah, kenapa enggak dipentokin aja ke subuh gitu kan? Kata Rasulullah, ya. Jadi kata Rasulullah, siapa yang sholat bersama imam sampai dia selesai, maka Allah catat dia melakukan ibadah 1 malam penuh, ya, mentok subuh dah, ya. Jadi intinya kita sholat, ya, ngikutin imam, ya. Tapi ngikutin imam, cari imam yang pendek-pendek aja dah, gitu kan, supaya dapat pahala 1 malam penuh, ya. Nah ini, ya. Jadi intinya sholat itu, ya, baca Quran, ya, baca Qurannya. Makanya di masa Umar ibn Khattab, ya, di masa Umar ibn Khattab, Umar menjadikan tarawih itu 20 rakaat, ya. Kenapa? Karena sahabat udah mulai sepuh di masa Umar. Sahabat udah mulai sepuh, nggak kuat lagi berdiri, gitu kan, nggak sanggup sholat seperti Rasulullah 3 surat berturut-turut dalam 1 ayat, gitu kan. Akhirnya kata Umar, udah dah, ayatnya dipendekin sedikit, ya, tapi rakaatnya ditambah, ya, ayatnya. Supaya apa? Jumlah ayatnya sama dengan di masa Nabi, ya. Jadi itu intinya kenapa sampai 20 rakaat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, di masa Umar pernah sholat tarawih itu 41 rakaat. 41 rakaat, ya. 41 ya. 36 tarawih dan 5 witir, ya. Kenapa? Ya karena itu tadi, ya.
melihat sahabat udah mulai tua gitu kan, berdiri lama dengan 3 surat berturut 3 surat dibaca dalam satu ayat dalam satu rakaat itu nggak sanggup lagi. Akhirnya dipendekin ayatnya, ya, tapi rakaatnya ditambah supaya apa? Jumlah ayatnya sama. Ya. Jadi intinya sholat tarawih itu adalah ayatnya yang banyak, ya. Jadi Rasulullah dalam Sahih Muslim pernah menyebutkan salasu ayatin, kata Rasulullah, maukah kalian di saat kalian pulang ke rumah, ya, kalian dapatkan di depan rumah kalian itu ada 3 unta yang hamil dan gemuk-gemuk. Kata sahabat, bagaimana caranya ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, salasu ayatin taqra'uhunna fi salatikum khairun min 3 khalifatin simanin. 3 ayat yang kalian baca di dalam salat lebih baik daripada, ya, 3 ekor unta yang gemuk-gemuk dan hamil tadi. Jadi pahalanya jauh lebih baik, ya. Rasulullah selalu menganjurkan kalau kebaikan itu yang istimewa itu pahalanya seperti unta. Ya, kayak orang apa? Kayak orang datang ke masjid pertama kali di jam pertama dia dapat unta, ya, unta. Jadi unta itu simbol pahala yang sebesar-besarnya. Itu unta, ya. Karena dulu di masa Nabi unta itu adalah kendaraan yang paling bagus, ya. Jadi kayak kalau sekarang itu Mercy-nya lah, ya. Mercy, BMW, Jaguar gitu kan, ya. Jadi kata Rasulullah, maukah kalian kalau pas pulang ke rumah, tahu-tahu di depan rumah kalian ada tiga mobil Jaguar gitu kan? Kira-kira kayak gitu. Gimana ya Rasulullah? 3 ayat kalian baca di dalam sholat, ya, lebih baik daripada 3 Jaguar tadi, ya. Jadi subhanallah. Jadi harusnya kalau kita sholat tarawih imamnya kepanjangan, jangan gerutu gitu kan? Oh terima kasih kita udah dikasih unta banyak gitu kan? Harusnya kayak gitu, ya. Jadi intinya sholat tarawih baca Quran, ya. Jadi saking utamanya baca Quran di dalam sholat, ya, di dalam sholat, ya, itu Rasulullah kiaskan dengan unta, ya, pahalanya setiap ayat sama dengan unta. Kemudian membaca Quran juga punya keutamaan lain, yaitu membawa ketenangan, ya. Kita di saat baca Quran, jadi di 10 malam yang terakhir dianjurkan kita banyak baca Quran, membawa ketenangan, ya. Banyak orang yang ada rasa takut, ya, gelisah, ya, takut semuanya, takut dipecat, ya, takut nggak ada THR gitu kan, ya, takut THR-nya turun gitu kan, semua banyak, ya, takut nggak dapat jodoh gitu kan, ya, gelisah, galau gitu kan. Obatnya apa? Quran, ya, Quran. Karena Allah utus setiap orang yang baca Quran itu ada malaikat khusus yang akan mendatangkan ketenangan kepada dia. Ada sebuah hadis, ya, di Sahih Muslim. Ada seorang sahabat dia baca Quran. Saat dia baca Quran, dia ikatkan kudanya di dekat dia, ya. Saat dia baca Quran, kudanya itu gelisah, ya. Dia diam lagi kudanya. Dia baca lagi, gelisah lagi kudanya, bergerak gitu kan. Dia diam lagi gitu kan. Akhirnya dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku mengalami kejadian seperti ini. Gimana kata Rasulullah? Lagi baca Quran itu kudaku bergerak terus. Aku diam lagi. Aku baca dia bergerak lagi. Kata Rasulullah, coba baca sekarang, ya. Saat dia baca, Rasulullah melihat ada malaikat yang berputar-putar di atas kepalanya. Itu yang menyebabkan kudanya bergerak, ya. Kudanya bergerak artinya kepengen minggir dia, ya. Karena itu malaikat datang berputar-putar di sekitar dia, ya. Kata Rasulullah, tilkas sakinah tanazzalat lil Quran. Itulah malaikat sakinah yang turun untuk orang yang baca Quran. Sakinah mawaddah warahmah, ya. Sakinah yang bikin tenang, itu, ya. Malaikat yang Allah tugaskan memberikan ketenangan kepada orang yang baca Quran. Jadi orang baca Quran hatinya akan tenang, ya. Akan tenang, ya. Jadi kuda binatang itu dia bisa melihat makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia, ya. Malaikat, jin bisa, ya. Banyak sekali hadis yang menyebutkan itu, ya. Antara lain kata Rasulullah, ya, kalau kalian mendengar kokok ayam jantan, banyak-banyak berdoa kepada Allah karena dia saat itu melihat malaikat turun, ya. Jadi gerak-gerik binatang itu bisa dilihat, ya. Kata Nabi, kalau kalian mendengar gonggongan anjing di malam hari, itu saat itu dia melihat setan, ya. Ada jin, setan lagi lewat gitu kan. Gitu kan. Nah itu, ya. Jadi
Benar-benar memang binatang bisa ngelihat ya. Kemudian yang ketiga ya, manfaat orang baca Quran di samping pahalanya yang besar juga membawa ketenangan. Yang ketiga adalah orang yang baca Quran ya, Quran itu bisa jadi obat ya. Di sini banyak jual obat di situ ya. Ya. Obat yang paling manjur itu Quran ya, yang paling manjur Quran, tapi tetap beli obat itu juga ya. Jadi obat yang paling obat dari segala obat itu adalah Quran. Al-Quran sendiri mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran tidak lain sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Quran sebagai obat. Obat apa? Obat semua, obat dari segala penyakit ya. Bahkan kanker ganas sekalipun bisa dihancurkan sama Quran. Ya. Subhanallah ya. Al-Quran mengatakan lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Quran di atas gunung yang keras sekalipun, kau akan dapati dia akan hancur lebur takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang punya penyakit kanker ganas sekalipun, bacakan Quran, tapi bacanya harus dengan keyakinan ya. Quran punya kekuatan untuk itu ya. Punya kekuatan untuk itu. Ada cerita ya, ceritanya ada di Sahih Bukhari ya. Jadi ceritanya sahih. Ada seorang sahabat ya dipatok ular ya, sehingga berbisa kakinya ya, bengkak gitu kan. Akhirnya dia minta sahabat yang lain untuk bacain Quran, tolong dong bacain Quran gitu kan. Oke, saya bacain katanya. Apa bacanya? Cuman Al-Fatihah. Dia bacain Al-Fatihah ya. Lama-lama itu apa? Bekas bisa ular tadi, bengkaknya tadi itu kempes. Ya, sembuh dia ya. Subhanallah, sembuh. Sebagai ucapan terima kasih, dia bayar kambing ya. Ini nih kambing buat kamu gitu kan. Terima kasih udah diobatin gitu kan. Akhirnya udah dibawa pulang dia kambingnya gitu kan. Tapi di tengah jalan mikir, ini kambing halal nggak ya? Baca Quran kok dibayar gitu kan. Akhirnya dia tanya sama Rasulullah ya. Ya Rasulullah, aku mengalami kejadian seperti ini ya. Sahabat itu kalau ada masalah dia tanya sama Rasulullah. Apa itu ya? Tadi aku ngobatin orang sakit ya. Oke, bagus. Diobatin dengan apa? Quran, bagus kata Rasulullah. Terus ada masalah apa? Habis saya bacain Quran dan dia sembuh, dia bayar dengan kambing. Ini kambing halal atau enggak? Kata Rasulullah, ini hadis ada di Bukhari. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Yang paling berhak kalian dapatkan upahnya membaca Al-Quran. Ya. Jadi boleh halal kata Rasulullah kan. Kamu enggak minta gitu kan, dikasih alhamdulillah gitu kan. Jadi kalau orang enggak mengharap gitu kan, dikasih alhamdulillah gitu kan, dia dapat pahala dan dapat upah juga ya. Tapi kalau dia cuma ngarepin upah, kalau enggak diupah enggak mau, nah ini lain lagi. Dia cuma dapat upah doang ya. Pahala dari Allah enggak dapat ya. Jadi cuma dapat upah doang. Banyak orang yang baca Quran ya, yang ngajar, yang khutbah gitu kan, cuma mau dapat upah doang. Nah ini dia cuma dapat upah ya, enggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi obat ya, Quran itu obat. Jadi kalau kita punya penyakit, baca Quran dari hati kita baca ya. Insya Allah itu penyakit luntur sedikit demi sedikit ya. Subhanallah ya. Saya alhamdulillah ya dari sejak kecil itu jarang ke dokter ya. Setiap kali saya mau periksa ya, selalu saya baca Quran ya. Saat diperiksa, oh enggak ada penyakit katanya, gitu kan. Apa entah karena bacaan Qurannya kali ya. Berapa kali saya check up gitu kan. Mungkin barangkali ada penyakit gitu kan. Saya baca Quran dulu gitu kan. Saat diperiksa enggak ada katanya kan gitu. Jantung bagus, usus bagus katanya kan gitu kan. Paru-paru bagus, pinggang bagus, ginjal bagus gitu kan. Subhanallah ya. Obatnya Quran ya. Quran kalau kita sering baca Quran, insya Allah ya, penyakit-penyakit akan luntur semuanya ya. Kemudian Quran juga mendatangkan rahmat ya. Jadi di 10 malam terakhir banyak-banyak kita baca Quran ya, mendatangkan rahmat. Enggak ada salahnya orang baca Quran ya. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu illa ghasyiyatuhumur rahmah wal maghfirah wa dzakarahumullahu fi ma indahu." Ini hadisnya sahih.
tidak ada suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Quran dan bertadarusan Quran, melainkan Allah naungi mereka dengan rahmat dan ampunan. Allah naungin mereka dengan rahmat dan ampunan, dan Allah banggakan mereka di depan makhluk yang ada di sekitarnya. Ini hadis sahih disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, ya. Kitab Arba'in Nawawiyah itu kumpulan hadis-hadis yang sahih, ya, yang intisari dari ajaran agama, ya, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang kumpul-kumpul baca Quran nggak pernah ada salahnya, ya. Selama mereka yang dibaca Quran, ya, selama cara baca Qurannya sama, benar gitu kan, nggak masalah, ya. Yang bid'ah itu kalau dia baca Qurannya mundur, ya. Baca Qurannya mundur gitu kan. Jadi baca Al-Fatihah enggak alhamdulillahirabbil alamin itu waladhdallin ghairil maghdubi alaihim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini baru bid'ah namanya, tidak sesuai contoh, ya. Kalau udah ngurut bacanya sesuai contoh itu namanya, tidak bid'ah, ya, sesuai contoh. Jadi yang namanya bid'ah itu tidak sesuai contoh caranya, ya. Caranya kalau baca Qur'annya sama, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, gitu kan. Udah sesuai contoh, ya. Tapi kalau ngurut dari akhir dia bacanya mundur ke belakang gitu kan. Nah, ini baru bid'ah, ya. Bid'ah. Orang kumpul-kumpul baca Qur'an enggak pernah salah. Dan tidak ada larangan sama sekali baca Quran dimanapun, ya. Jadi baca Quran ini jelas hadisnya, ya. Mastama'a qaumun, tidak ada suatu kaum berkumpul, ya, di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka baca Quran, selama yang dibaca Quran enggak masalah, ya. Dinaungi oleh rahmat dan ampunan. Rahmat Allah gitu kan akan menaungin mereka. Jadi baca Quran itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ampunan, ya. Di samping itu baca Quran menyebabkan doa kita dikabulkan juga, ya. Makanya Rasulullah kalau baca Quran, Rasulullah baca Quran itu setiap ayat itu beliau resapi isinya. Terkait dengan nikmat Allah, Rasulullah langsung minta, ya Allah, aku minta nikmat yang kau sebutkan dalam ayat ini, ya. Aku minta surga yang kau sebutkan dalam ayat ini. Aku berlindung dari neraka yang kau sebutkan dalam ayat ini, ya. Aku berlindung kepadamu dari azab neraka yang kau sebutkan dalam ayat ini. Jadi Rasulullah setiap ayat terkait dengan nikmat illa sa'al, ya, melainkan beliau minta. Terkait dengan azab illa sta'adha, beliau minta perlindungan Allah dari azab itu, ya. Jadi artinya orang baca Quran doanya mustajab. Di saat kita baca Quran banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama di 10 malam yang terakhir. Kalau dari sejak awal kita sudah baca Quran, di 10 malam yang terakhir jauh lebih ditingkatkan lagi. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Rasulullah meningkatkan ibadahnya, wasyaddal mi'zar, beliau kencangkan ikat pinggang, ya. Jadi artinya ibadah jauh lebih banyak lagi. Jadi kalau tadinya gitu kan cuman sholat tarawih saja, ya, sekarang bukan hanya tarawih tahajud juga, gitu kan. Boleh nggak orang tarawih terus tahajud lagi? Boleh, nggak masalah, ya. Ya, mau dinamain tarawih semua juga nggak masalah, gitu kan. Ya, saya udah berkali-kali sebutkan bahwa tarawih di sini adalah memperbanyak sholat malam, qiyamul lail, ya. Kalimat tarawih itu sendiri nggak ada di dalam hadis, ya, tidak ada di dalam Al-Quran, ya. Saya udah berkali-kali menyebutkan bahwa sholat sunat Rasulullah nggak pernah kasih nama, ya, nggak pernah kasih nama, ya. Jadi kita mau sholat sunat disebutkan namanya nggak masalah, nggak disebutkan nggak masalah, gitu kan. Nah, banyak orang berdebat sholat taubat itu ada nggak, gitu kan. Selama waktu pelaksanaannya dibolehkan, bukan waktu diharamkan, kita sholat sunat tidak pernah dilarang sama sekali. Mau namanya taubat, mau namanya hajat, mau namanya apa, kita terserah, gitu kan. Yang kasih nama tarawih itu adalah ulama, ya. Ulama yang kasih nama. Kenapa dinamakan tarawih? Karena dulu sholatnya lama, gitu kan, tarawih itu, ya. Jadi habis 2 rakaat capek sahabat, gitu kan, istirahat dulu, gitu kan. Yang mau ngopi-ngopi, gitu kan, yang mau apa, gitu kan, mau istirahat, mau pulang dulu, ntar balik lagi kita sholat lagi, gitu kan. Nah, kalau sekarang diterapkan kayak gitu nggak balik lagi, ya. Yuk kita istirahat dulu, nggak balik lagi dah, ya. 2 rakaat berikutnya udah kosong dah masjid, ya. Itu makanya dinamakan tarawih. Nah sekarang itu, ya, supaya tetap ada tarawih itu ada bacaan sholawatan, ya, ada zikir antara 2 rakaat itu namanya istirahatnya, ya. Jadi tarawih itu ulama yang kasih nama, bukan kita, ya. Ulama yang kasih nama, ya, karena cara pelaksanaannya ada istirahat-istirahat. Kenapa ada istirahat? Karena sholatnya memang lama, ya. 2 rakaatnya lama, gitu kan, 2 jaman 1 rakaat tadi kan,
Jadi karena udah habis 2 rakaat capek gitu kan, istirahat dulu, duduk dulu, cari angin dulu gitu kan, baru habis itu lanjutkan lagi ya, sampai selesainya udah mendekati subuh ya. Nah itu. Jadi di 10 malam yang terakhir Rasulullah seperti itu ya. Ada sebuah hadis yang menyebutkan di malam 21 ya, Rasulullah sholat qiyamul lail ya sampai menjelang 2/3 malam. Jadi dari habis Isya Rasulullah sampai 2/3 malam, sampai kira-kira 1/3 lagi gitu kan, itu pun cuma untuk dipakai buat sahur ya. 1/3 malam yang terakhir cuma disisakan buat sahur. Kata sahabat, "Lau nafaltana baqiyatal lailah, kenapa enggak sampai subuh aja ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Cukuplah ya. Siapa yang sholat bersama imam ya sampai dia selesai, hatta yansharif ya, maka kutibat lahu ya qiyamul lailatin kamilah." Maka dicatat dia sudah melakukan ibadah 1 malam penuh sempurna ya. Jadi itu ya. Ini menunjukkan bahwa sholat malam boleh berjamaah ya. Hadis ini menunjukkan sholat malam boleh berjamaah. Mau sholat apapun boleh ya, nggak masalah, nggak usah berdebat. Rasulullah mengatakan siapa yang tetap bersama imam sampai dia selesai. Padahal hadisnya terkait dengan sholat malam ya. Rasulullah nggak tentukan sholat apa ya. Jadi gak usah berdebat masalah berjamaah. Sholat malam tidak pernah dilarang berjamaah ya. Sahabat setiap kali melihat Rasulullah sholat, langsung mereka ikut ya. Wah, Rasulullah lagi sholat gitu kan, yuk baris-baris gitu kan. Gak pernah Rasulullah habis sholat gitu kan Rasulullah bilang, lain kali gak semua sholat sunat boleh berjamaah. Gak pernah ya. Gak pernah sama sekali. Atau Rasulullah tanya sama mereka, antum tadi niatnya apa gitu kan. Gak pernah juga. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa beda niat makmum dengan imam nggak masalah ya. Makmum mau niat sholat taraweh, imam sholat tahajud nggak masalah ya. Imam sholat taraweh, kita niatnya sholat isya nggak masalah juga ya. Selama cara sholatnya sama ya. Itu dalam, silakan baca di fikih sholat berjamaah, tidak disyaratkan imam dengan makmum niatnya sama ya, nggak masalah gitu kan. Misalnya gitu kan, kita habis sholat taraweh gitu kan imam sholat witir. Kita mau misalnya udah dah witir saya mau nanti aja gitu kan. Kita ngikut witir tapi dengan niat taraweh lagi gitu kan. Udah deh aku tambahin taraweh lagi, atau dengan niat tahajud gitu kan. Habis 3 rakaat kita tambah 1 rakaat lagi, boleh ya. Enggak masalah. Ikut lagi gitu kan. Ikut lagi. Tapi rakaatnya jadi 12. Rasulullah enggak pernah sholat 12 rakaat, enggak masalah. Rakaat untuk perkara sunat tidak pernah dibatasin. Untuk perkara sunat, semua perkara sunat gak ada batasnya ya. Kita mau infak semua harta boleh, mau sedekah semua harta boleh, mau umroh setiap hari boleh gitu kan. Gak pernah ada salahnya. Mau puasa setiap hari boleh, kecuali hari yang diharamkan ya. Hari yang diharamkan kita puasa gak boleh ya. Mau sholat sunat ya setiap saat silakan, kecuali 5 waktu yang diharamkan kita sholat sunat itu gak boleh. 5 waktu itu habis subuh, habis asar, matahari di tengah-tengah menjelang zuhur ya, saat matahari terbit, saat matahari terbenam. 5 waktu itu yang gak boleh sholat sunat. Selain itu silakan ya. Silakan, gak pernah dibatasi sama sekali ya. Jadi gak perlu kita berdebat, itu sholat apa gitu kan. Sholat taubat, gak ada sholat taubat gitu kan. Selama waktunya boleh, gak masalah ya. Orang sholat sunat gak pernah salah ya. Gak pernah salah. Yang salah adalah yang gak mau sholat ya. Yang gak mau sholat itu yang salah ya. Jadi gak pernah salah sama sekali ya. Orang sholat sunat gitu kan, lebih baik dia sholat sunat ya. Paling tidak selama dia sholat sunat, dia gak ngomongin orang, gak mendengarkan gunjingan orang gitu kan ya. Orang ingat sama Allah gak pernah salahnya ya. Jadi masa ada orang yang datang ke masjid masuk neraka? Gak ada ya. Masa orang yang sholat masuk neraka? Gak mungkin lah ya. Jadi kecuali waktu yang diharamkan sholat sunat, ini gak boleh ya. Yang keempat ya, jadi memperbanyak sholat malam ya di 10 malam yang terakhir. Kalau hari-hari malam-malam sebelumnya kita cuma sholat tarawih, sekarang diperbanyak dengan qiyamul lail atau ditambah dengan tahajud ya. Cuman kalau kita udah tarawih ya dan sudah ngikutin witir, nanti saat kita tahajud jangan kita witir lagi ya. Kenapa? Karena kata Nabi, la witrani fi lailah, tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Jadi kalau kita udah ikut witir di masjid gitu kan, nah ini di saat tahajud nggak usah ditambah witir lagi ya. Karena kalau ditambah witir lagi jadi genap dia. 3 ditambah 3 jadi 6 ya.
Jadi biarkan sholat malam itu jumlahnya ganjil, ya. Kalau kita yakin mau sholat tahajud, sebaiknya witirnya jangan dilakukan, gitu kan? Jadi nggak usah ikut witir di masjid, gitu kan? Atau witirnya di masjid kita jadikan genap, gitu kan? Imam salam, kita tambahin 1 rakaat lagi, jadikan genap, gitu kan? Nanti witirnya di akhir itu lebih baik, ya. Karena Rasulullah menganjurkan, ya, kata Rasulullah, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Jadikan akhir salat malam kalian itu adalah witir. Jadi kalau sebaiknya jangan kita witir dulu kalau kita yakin mau salat tahajud. Tapi kalau kita khawatir, wah nanti khawatir sibuk sahur gitu kan, atau ketiduran, ya udah witir dulu. Nanti pas memang terbangun, ya udah, ya kita salat tahajud, ya, tapi nggak usah witir lagi karena kita udah witir di pertama, ya. Yang keempat dianjurkan di 10 malam yang terakhir adalah bermuhasabah, ya. Muhasabah, kesempatan di saat kita masuk bulan Ramadan kita bersihkan diri, ya. Kita ingat kesalahan-kesalahan kita, ya. Barangkali banyak sekali dosa yang pernah kita lakukan, ya. Dosa kepada Allah gampang diampuni, ya. Tapi dosa kepada manusia harus minta maaf, ya. Jadi boleh-boleh aja, nggak masalah di 10 malam terakhir kita maaf-maafan, boleh, ya. Itu bagian daripada taubat, bagian daripada bermuhasabah, ya. Oh bid'ah, ngapain minta maaf gitu kan? Enggak. Terkait minta maaf nggak pernah bid'ah, ya. Terkait memperbaiki hubungan nggak pernah salah, ya. Tidak ada salahnya dalam memperbaiki hubungan dengan cara apapun, ya. Makanya saya pernah mengatakan orang habis sholat mau salaman kiri kanan nggak masalah gitu kan. Kalau kita nggak sambut justru nyakitin dia haram hukumnya, ya. Jadi nggak masalah. Terkait dengan memperbaiki hubungan itu dianjurkan dalam Islam. Bagian daripada muhasabah kita introspeksi, ya. Kita minta maaf, ya, dianjurkan, nggak masalah, ya. Lu hadisnya mana? Itu umum, ya. Umum tentang hadis kita minta maaf kepada orang lain. Jadi kapanpun dibolehkan kita minta maaf, ya. Jadi kita bermuhasabah di 10 malam yang terakhir, coba kita introspeksi diri supaya apa? Kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang benar-benar kembali kepada fitrah, kembali suci, bersih daripada dosa. Karena manusia tidak ada yang tidak pernah berdosa, ya. Justru Allah marah kalau kita merasa nggak berdosa, ya. Laulam tudznibu, kata Rasulullah, la dhahaballahu bikum wa la atallahu biqaumin mudznibin fa yastaghfirullah fa ghafarallahu lahum. Ya, kalau kalian merasa tidak berdosa, maka Allah akan lenyapkan kalian dan Allah akan ganti kalian dengan kaum yang merasa berdosa, mereka minta ampun kepada Allah dan Allah akan ampuni dosa mereka. Jadi Allah justru senang kepada orang yang merasa berdosa, ya. Jadi perlu kita gitu kan bermuhasabah, ya. Di malam-malam 10 malam terakhir kita bermuhasabah, ingat kembali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita sering lalai gitu kan. Kalau dalam ilmu tasawuf, ya, lupa 1 menit aja atau 1 detik saja dari Allah itu udah dosa, ya. Karena kita dianjurkan ingat kepada Allah setiap saat, ya. Fadhkurullaha dzikran katsiran, ya. Ingatlah Allah dengan mengingat yang banyak, ya. Jadi kita nggak ada batasnya untuk mengingat Allah. Jadi kalau kita lupa dari Allah 1 detik aja itu udah dosa, ya. Harusnya kita minta ampun dan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebagai hamba Allah, ya, yang sempurna, tidak ada dosa sama sekali, beliau setiap saat, ya, setiap saat beristighfar. Inni la astaghfirullah fil yaumi aktsara min 70 marrah, ya. Aku beristighfar atau minta ampun kepada Allah dalam 1 hari itu tidak kurang dari 70 kali, ya. 70, ya. Ada yang mengatakan kata-kata 70 itu bukan 70 persis, ya. Kenapa, ya? Karena orang Arab itu kalau untuk menunjukkan banyak itu 7. Selalu 7, ya. 27, ya, 70, 700, ya. Siapa perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, ya, kama tali habbatin anbatat sab'a sanabil, ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ya. Nyebut 7 itu menunjukkan banyak, ya. Jadi artinya sebanyak mungkin Rasulullah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dosa, ya, kalau kita minta ampun kepada Allah pasti Allah ampuni, ya, dengan syarat kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jangan lupa juga kita berzakat, ya. Di 10 malam yang terakhir waktunya sudah masuk untuk kita berzakat fitrah, ya.
Jangan lupa karena udah menjelang akhir ya, kesempurnaan Ramadan, puasa kita bisa disempurnakan dengan kita membayar zakat fitrah. Ada banyak lagi ibadah yang lain, umroh juga ya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa umroh di bulan Ramadan sama dengan haji ya, sama dengan haji. Jadi subhanallah ya, pahala di 10 malam yang terakhir itu banyak sekali. Kita hendaknya meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah banyak ibadah di awal gitu kan, di 10 malam yang terakhir lebih-lebih lagi kita tingkatkan ibadah kita. Bila perlu kita iktikaf ya. Ini kelebihan iktikaf kita, apapun yang kita lakukan ya, itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah ya. Sejak kita niat iktikaf, masuk masjid kita niat iktikaf, aku berniat iktikaf di masjid ini sunat karena Allah. Nyampe di masjid ketiduran, tidurnya ibadah ya. Orang iktikaf semua yang dia lakukan ibadah ya. Tapi jangan numpang tidur di masjid ya. Mentang-mentang gitu, udah dah aku mau tidur di masjid, aku berniat iktikaf sunat karena Allah. Langsung ya. Nah ini ya, jangan ya. Jadi artinya kalau ketiduran karena saking capeknya ketiduran, itu baru dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikianlah ceramah dari Pak Ustadz mengenai temanya yang tadi ya, fikih Asharul Awakhir. Jadi tentang 10 hari terakhir sesuai dengan fikihnya ya, ibadahnya apa aja ya, seperti tercantum di layar. Mudah-mudahan kita sudah mengaplikasikannya ya, tidak hanya mendengarkan aja dari ceramah-ceramah Ustadz yang sekarang dan sebelumnya ya. Mudah-mudahan kita dalam ibadah kita lebih ditingkatkan lagi, terutama 10 hari terakhir itu biasanya pada sibuk persiapan lebaran. Jadi Ashrul Awakhir banyakkan di pasar. Banyakkan di pasar ya. Ya mudah-mudahan ada waktu kita untuk ini, untuk ibadah lebih, malah lebih digiatkan lagi. Barangkali apabila ada kekurangan, ada yang kurang jelas, silakan pertanyaan. Mana dulu? Nanti disambung aja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya mengenai sholat sunnah. Tadi kalau dikatakan Ustaz mengatakan kalau sholat sunnah kemudian makmumnya ikut jadi sholat wajib, bisa ya Ustaz ya? Mungkin kan ya? Karena saya waktu kecil dulu kalau kita sholat sunnah terus ada yang misalnya kita sholat sunat perwakit gitu Ustaz, terus ada yang ikut di belakang sebagai makmum tapi sholat wajib itu, kalau salah dengar kita kasih kode gitu Ustaz, bahwa kita sedang sholat sunnah. Apakah itu benar atau tidak? Kemudian yang kedua, kalau tadi Ustaz bilang sholat sunnah itu dibenarkan, ada makmum bertambah sholat wajib, apakah kalau seandainya kita sholat isya, apakah suaranya kita harus keraskan gitu Ustaz? Mungkin itu yang pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akbar, maaf ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terkait dengan 10 malam terakhir, apakah ada tips dan trik dari Ustaz mengenai agar kita tetap istiqomah Ustaz di 10 malam terakhir? Artinya bagaimana cara ya kasarnya mengesampingkan dunia lah di 10 malam terakhir, karena memang banyak godaannya Ustaz, khususnya ya begitulah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait 2 hal ya Ustaz. Masya Allah. Ya, saat menghafalkan Al-Quran, ketika kita mengasah hafalan kita gitu, saat tidak berwudu, lalu ketika malam hari, ketika berbaring di tempat tidur, nih saya sendiri nih
tanpa pakaian baju gitu kan. Apakah itu dibolehkan atau tidak gitu? Baju doang. Bayangin dulu deh. Lalu yang kedua, ketika 10 malam terakhir, ada gak sih hal-hal yang membatalkan itikaf kita gitu Ustaz? Ada tidak gitu yang membatalkan itikaf kita? Baik, terima kasih Ustaz. Yang hal-hal membatalkan itikaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus-bagus ya. Pertama, apakah benar ya kalau orang lagi sholat gitu kan, sholat sunat, terus ada yang mau ngikut berjamaah, dia sholat wajib gitu kan, terus tangannya diginikan ya. Nah ini bid'ah ini namanya ya. Ini bid'ah ya. Rasulullah nggak pernah melakukan itu ya. Rasulullah berapa kali sholat gitu kan, sahabat langsung ikut di belakangnya, nggak pernah Rasulullah sama sekali begini-begini ya. Ya ini ajaran dari mana nggak tahu, di buku pun nggak ada ya, nggak ada di buku ya. Iya. Nah itu kalau itu bisa ya, itu emang ada hadisnya ya. Jadi nggak ada menghalangin begitu. Pernah ya, ada hadis ya, Rasulullah lagi sholat di rumahnya, karena rumah Rasulullah itu dindingnya nggak mentok ke atas gitu. Sahabat tahu ya, sahabat langsung ikut Rasulullah. Jadi mereka sholat di masjid, Rasulullah sholat di rumah, karena rumah Rasulullah nempel dengan masjid kan. Jadi itu yang dijadikan dalil oleh ulama bahwa imam dengan makmum boleh terhalang dinding selama mereka tahu gerakan imamnya. Ya. Jadi kalau dihalangin dinding Rasulullah nggak bisa gini-gini ya, nggak kelihatan ya, cuma dengan suaranya doang ya. Jadi boleh ya, nggak masalah ya. Kalau kita lihat di dalam syarat sholat berjamaah ya, tidak ada syarat harus sama niat ya. Niat boleh beda, tapi syaratnya adalah cara sholatnya sama. Cara sholat sama itu artinya sholatnya sama-sama ada rukuk, sama-sama ada sujud ya. Beda kalau orang sholat jenazah, nggak bisa kita jadikan imam ya. Kita sholat isya, dia sholat jenazah, kok nggak ada ruku-rukunya gitu kan. Nah ini nggak bisa ya. Tapi kalau cara sholatnya sama, ada ruku, ada sujud, ya itu boleh ya. Dengan cara ya, makmum rekaatnya sama dengan imam atau lebih ya. Nggak boleh makmum kurang, karena kalau makmum kan harus ikut imam sampai selesai ya. Nah ini kalau dia rekaatnya kurang gitu kan, dia akan salam duluan ya. Makmum wajib ikut imam ya sampai selesai ya. Tapi kalau kita terlanjur ngikut orang, ternyata loh kok rekaat dia lebih banyak gitu kan. Nah ini boleh dia batal, dia mufarek namanya kan. Kan mufarek itu boleh kalau ada uzur ya. Boleh kalau ada uzur yang mengharuskan. Misalnya nggak tahu gitu kan, tahu-tahu loh saya mau sholat maghrib, dia sholat isya ternyata ya. Nah ini boleh dia langsung salam ya. Jangan ngikut sampai isya, sampai 4 rakaat ya, maghrib cuma 3 ya. Nah, ini kalau memang nggak tahu, tapi kalau dia tahu jangan dia ngikut gitu ya. Jangan ngikut yang 4 rakaat ya, dia ngikut yang 3 rakaat atau yang 2 rakaat. Jadi itu yang dimaksud hadis Rasulullah. Rasulullah pernah suatu hari lagi sholat berjamaah ya. Tiba-tiba ada sahabat yang masuk gitu kan. Kata Rasulullah, "May yatasaddaq lahu." Siapa yang mau sedekah gitu kan. Artinya nemenin dia sholat. Nemenin dia sholat bukan sholat yang sama dia lakukan ya. Yang ini sholat sunat, yang itu yang belum sholat wajib dia jadi makmum ya. Jadi itu bukan dia ngulangin. Kalau ngulangin sholat nggak boleh dalam fikih ya. Nggak boleh kita ngulangin sholat yang sama dengan cara yang sama ya. Udah dia laksanakan berjamaah, yang kedua berjamaah juga nggak boleh ya. Tapi kalau mau nemenin dia sholat sunat, yang tadi yang ikut dia sholat wajib ya. Jadi itu yang nemenin ya. Jadi boleh ya. Ini dalil yang dijadikan dalil bahwa sholat wajib boleh ngikutin yang sunnah. Makanya kalau orang datang ke masjid gitu kan, dia belum sholat isya, imam sudah sholat tarawih gitu kan. Nah ini silakan dia niat sholat isya. Dia niat sholat isya ngikut imam yang sholat tarawih ya.
Nanti di saat imam salam setelah 2 rakaat, dia tambah 2 rakaat lagi, ya. 2 rakaat lagi, enggak masalah, dibolehkan gitu ya. Jadi ya, boleh seperti itu ya. Jadi enggak ada istilahnya gini-gini. Ini bid'ah ini namanya, nambah-nambahin ya. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Kalau sholat rawatib gitu, sholat rawatib bisa gitu ya. Kita kan baru mulai sholat rawatib, kemudian datang makmumnya, apakah suara kita harus keras gitu? Oh gitu. Jadi, apakah boleh dijaharkan gitu kan? Jadi kalau sholat malam, intinya semua sholat malam boleh dijahar, ya. Semua sholat malam boleh dijahar, ya. Malam sunnahnya jahar, ya. Jadi boleh sholat malam boleh dijaharkan, ya. Jadi kalau kita sholat sunnah rawatib gitu kan, makmum ada yang ngikut gitu kan, silakan dijaharkan, ya, nggak masalah, ya. Hukumnya sunat, nggak wajib, ya, nggak wajib. Kalau nggak dijaharkan juga nggak apa-apa juga, ya. Jadi intinya semua sholat malam boleh dijaharkan, ya, karena waktu jahar. Jaharnya sekaligus 2 rakaat atau hanya rakaat pertama saja? Jaharnya seperti sholat sunat semuanya, ya, seperti sholat sunat. Kan kalau kita sholat sunat 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat semuanya dijahar kan. Jadi seperti sholat sunat semuanya dijahar, ya. Jadi boleh dijaharkan karena malam waktunya kita menjaharkan, ya. Bukti bahwa boleh dijaharkan di waktu malam, ya. Nabi seringkali mendengar sahabat sholat, ya, suaranya kedengaran, ya, suaranya kedengaran, ya. Jadi bahkan Rasulullah pernah suatu hari, ya, mendengar sahabat lagi sholat, ya, berjamaah gitu kan, malam-malam gitu kan kedengaran. Kata Rasulullah, lagi sholat apa gitu kan? Kata sahabat ini ada beberapa orang gitu kan, mereka nggak hafal Quran. Akhirnya mereka sholat berjamaah gitu kan, karena ada Ubay bin Ka'ab yang hafal Quran. Ni'ma sona'u kata Rasulullah, itu yang terbaik mereka lakukan, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah tetap lebih baik, ya, untuk sholat sunat sekalipun. Jadi Rasulullah mengatakan asabu, ya, kata Rasulullah, asabu wa ni'ma sona'u. Mereka sudah benar dan itu yang terbaik yang mereka lakukan. Jadi lebih baik berjamaah ketimbang tidak, ya. Jadi sahabat bilang itu ada beberapa orang nggak hafal Quran, mereka menjadikan Ubay sebagai imam, ya, sholat sunnah. Kata Rasulullah, asabu, mereka benar, wa ni'ma ma sana'u, itu yang terbaik yang mereka lakukan. Jadi tetap, ya, sholat sunat sama dengan sholat wajib, ya, boleh, ya, dijaharkan. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Tip-tip, ya, di 10 malam yang terakhir, ya. Pertama, kita harus ingat bahwa keutamaan 10 malam terakhir. Ya, di situ ada malam Lailatul Qadar, ya. Di situ ada nilai sejarah turunnya Al-Qur'an, ya. Di situ sunnahnya Rasulullah, beliau selalu mengencangkan ikat pinggang di 10 malam yang terakhir. Jadi ingat keutamaan itu, ya, insya Allah menambah ini, ya. Di samping itu, ya, ibarat orang mau berpisah gitu kan. Kan kalau kita punya teman gitu kan, datang berkunjung ke rumah kita gitu kan, tahu-tahu dia udah mau pulang, wah, kita deketin terus, ya. Jadi Ramadan udah mau berpisah dari kita gitu kan. Jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu kan. Jadi kalau kita punya teman datang kepada kita, udah mau pulang dia, oh, kita tanya terus gitu kan. Gimana itu? Gimana nanti kalau kapan kesini lagi gitu kan? Gitu. Jadi kita kalau ingat Ramadan akan berpisah dari kita, kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Makanya banyak sekali hadis yang menyebutkan, ya, sahabat itu melepas Ramadan itu dengan air mata, ya. Jadi karena mengingat Ramadan akan berakhir, ya, dan kesempatan itu baru datang setahun yang akan datang, kita akan berat untuk berpisah dan akan memanfaatkan 10 malam yang terakhir dengan ibadah, ya. Jadi kita ibadah di 10 malam yang terakhir, ya, seolah-olah kita akan berpisah dengan Ramadan yang belum tentu akan kita temui lagi. Belum tentu, ya. Siapa tahu ini Ramadan yang terakhir kita, ya. Siapa tahu kita nggak akan ketemu lagi Ramadan berikutnya, ya. Dan ini Ramadan, ya, mengampuni dosa kalau kita ibadah sebaik-baiknya. Man shama wa qama, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ya. Ramadan syahrun iftaradallahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah. Faman shamahu wa qamahu, ya, kharaja kayaumin waladatuhu ummuh, ya. Kata Rasulullah, bulan Ramadan adalah bulan Allah wajibkan puasa, dan aku sunnahkan kepada kalian beribadah di malam-malamnya, ya. Siapa yang berpuasa dan melakukan ibadah di malam harinya imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, kharaja, dia akan keluar dari bulan Ramadan kayaumin waladatu ummu, seperti bayi yang baru lahir.
Itulah yang namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada suci. Ya, jadi orang yang ibadah, ya, puasa dan ibadah di malam hari, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir lagi, ya. Nah, ini pernah melakukan dosa besar gitu. Walaupun pernah melakukan dosa besar, ya, asalkan dia taubat, ya, perlu muhasabah tadi, ya. Muhasabah artinya dosa besar akan diampunin juga sama Allah selama dia bertaubat kepada Allah. Artinya makanya tadi saya sebutkan muhasabah, ya, introspeksi. Kalau kita pernah melakukan dosa besar, kita taubat kepada Allah, ya. Taubat kepada Allah syaratnya adalah kita minta ampun, menyesal, bertekad nggak ngulangin lagi, ya, menggantinya dengan kebaikan yang banyak, ya. Kemudian yang kelima, kalau itu terkait dengan hak manusia harus dikembalikan. Artinya kalau kita salah sama manusia, harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Dosa itu akan masih tersisa kalau kita punya kesalahan kepada manusia. Kesalahan kepada Allah gampang diampuni, tapi kesalahan kepada manusia nggak bisa mengampuninya kecuali yang bersangkutan. Jadi berat sekali, ya, dosa sama manusia, ya. Jadi jangan berbuat dosa sama manusia, ya. Dosa sama Allah gampang, ya. Tapi jangan diremehkan juga, ya. Jadi jangan diremehkan juga. Wah, gampang minta ampun sama Allah dah, gitu kan. Jangan juga, ya. Allah murka kalau seandainya kita terlalu meremehkan, ya. Tapi Allah Maha Pengampun, ya. Dosa apapun bisa diampuni selama kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus muhasabah tadi. Muhasabah itu diikuti dengan taubat juga, ya. Taubat. Itu kita keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir, ya. Kalau kita berakhir Ramadan, dosa kita masih ada juga, ya. Nah, ini kita belum tentu ketemu Ramadan berikutnya, ya. Belum tentu ketemu Ramadan yang berikutnya. Ya, setahun yang akan datang kita tunggu lagi, ya. Ya, setahun yang akan datang kita akan bertemu lagi, dan itu belum tentu kita mendapatkannya, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang terakhir tadi apa? Hafalan, ya. Jadi apa hukumnya orang membaca Quran, ya, membaca dengan hafalan di saat dia tidak ada wudu? Tidak ada wudu atau tidak ada baju, ya, tidak berbaju, ya. Curiga ini lagi dalam keadaan apa gitu kan? Masa sambil baca Quran gitu kan? Masa sambil baca Quran gitu kan? Oke, jadi membaca Quran itu hukumnya sama dengan zikir, ya. Baca Quran hukumnya sama dengan zikir. Kalau kita boleh berzikir, ya, maka boleh baca Quran, ya. Jadi orang yang tidak ada wudu boleh dia berzikir, berarti boleh baca Quran, ya, nggak masalah. Yang disyaratkan harus berwudu itu kalau kita pegang Quran, ya, pegang Quran, pegang mushaf, ya. Nah ini baru syaratnya harus berwudu, ya. Ulama berdalilkan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun, ya, tidak memegang Quran kecuali orang yang suci, ya. Tapi kalau baca Quran tidak dilarang sama sekali. Bahkan, ya, perempuan haid dan nifas pun boleh dia baca Quran selama dengan hafalan, bukan megang Quran. Tapi kalau pegang Quran itu yang nggak boleh, ya, yang nggak boleh pegang Quran, ya. Bagaimana Al-Qurannya yang sekarang kan udah teknologi. Jadi Quran di situ Quran murni, ya. Kalau Quran sudah campuran, nah ini bukan, ya. Berarti kalau handphone kan yang banyak SMS di situ, ya, sama BBM, ya. Jadi tidak dianggap Quran, ya, tidak dianggap Quran. Jadi Quran yang dimaksud adalah Quran murni yang nggak ada campuran. Bahkan yang ada terjemahan pun menurut ulama adalah boleh kita tidak pakai wudu, ya. Tapi kalau Quran murni, ya, ini yang harus kita pakai wudu, ya. Kenapa? Karena kalau dia udah ada campuran sama aja dengan buku yang ada kutipan ayat-ayatnya, ya. Di samping itu dalil ulama kalau udah ada campurannya itu tidak dianggap seperti Quran. Rasulullah berapa kali ngirim surat kepada pembesar non muslim, ya, di situ ada kutipan ayat, ya, dan surat itu dipegang sama orang non muslim, ya. Kan orang non muslim hukumnya adalah mereka tidak suci, kan. Jadi boleh dipegang, ya, walaupun ada kutipan ayatnya. Nabi berapa kali dalam surat-surat Nabi itu kan ada kutipan ayatnya, ya. Tapi ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah, gitu kan. Salah satu ayat yang dikutip oleh Nabi, gitu kan. Dan itu dikirimkan kepada pembesar non muslim dan mereka pegang. Ini menunjukkan bahwa ayat Quran kalau udah dicampur dengan kalimat yang lain
itu tidak dianggap Quran, ya. Sama seperti buku yang ada kutipan ayatnya, ya. Selama kutip selain dari Qurannya lebih banyak. Tapi kalau selain dari Qurannya sedikit, nah ini enggak dianggap Quran, ya. Karena ada Quran gitu kan, cuman ada komentar sedikit-sedikit doang gitu kan. Ya. Nah, ini tetap Quran. Jadi kalau isinya mayoritas selain Quran, maka dia bukan Quran. Maksudnya tidak disyaratkan berwudu, tapi kalau mayoritas adalah Quran, maka disyaratkan harus ada wudu, ya. Nah, kalau handphone ada Quran, sebaiknya jangan dimasukkan ke kamar mandi, sebaiknya gitu kan, menghormati isi Quran aja, ya. Karena Nabi sendiri, ya, di saat masuk ke buang air besar gitu kan, beliau copot cincinnya yang ada tulisan Allah, ya. Jadi apapun yang ada tulisan Allah sebaiknya kita taruh di luar kamar mandi, ya. Tapi kalau khawatir hilang, nggak apa-apa, ya. Karena menyelamatkan harta wajib hukumnya, ya. Itu tadi, jadi wajib dan haram itu seimbang, ya. Jadi boleh pilih antara satu, ya. Jadi kalau taruh di luar hilang, ya jangan, ya. Nanti ntar saya lagi disalahin gitu kan. Kata Ustaz jangan dimasukin ke kamar mandi gitu kan. Saya lagi yang disalahin, ya. Kira-kira di kamar mandi di rumah sendiri, nah ini jangan dibawa ke kamar mandi handphone yang ada ayat-ayat Qur'annya, ya. Menghormati lafzul jalalahnya, menghormati nama Allahnya. Jadi kalau untuk tidak ada wudu boleh, ya. Nah, tidak ada pakaian ini yang masalahnya, ya. Jadi apakah tidak berpakaian dibolehkan kita baca Quran? Sama dengan zikir. Zikir boleh, ya. Gak masalah, ya. Adapun tidak berpakaian itu disyaratkan kalau ketemu orang. Kalau sendirian gak masalah kita gak pakai pakaian, ya. Ya. Kalau ketemu orang, nah itu yang syaratnya harus ada pakaian, ya. Baca Quran enggak, ya. Jadi yang nutup aurat itu untuk ketemu orang dan sholat yang disyaratkan. Tapi kalau enggak ketemu sama sekali, ya silakan, ya, terserah ente, ya. Ya, terserah ente, ya. Cuman, ya, demi adab, ya, artinya adab yang disunahkan, dianjurkan sebaiknya kita pakaian. Kenapa? Menghormati Quran gitu kan. Menghormati, tapi tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Jadi menghormati Quran, ya, kalamullah, ya, kitab suci gitu kan. Jadi kita berpakaian supaya layaklah gitu kan kita membacanya dengan lebih baik, ya, menghormati Qurannya, ya. Jadi boleh-boleh aja nggak masalah gitu kan, ya. Ini sambil ngulangin hafalan, ya. Subhanallah, ya. Apa? Iktikaf. Yang menggugurkan iktikaf, ya. Jadi iktikaf itu adalah kita berdiam di masjid, ya, dalam waktu tertentu, ya, sekurang-kurangnya sekadar tomakninah, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita berdiam di masjid, ya, dengan kadar minimal tomakninah dalam sholat, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang kalau diam di masjid, ya, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan namanya iktikaf, ya. Jadi ada orang masuk masjid tapi mau benerin lampu, ya. Nah, ini bukan iktikaf, ya. Yang iktikaf kalau mau mau dekatkan diri kepada Allah, ya. Saya mau masuk masjid mau iktikaf tapi benerin lampu, enggak, ya. Itu enggak dinamakan iktikaf. Jadi harus dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini iktikaf, ya. Batal artinya terputus iktikafnya kalau dia keluar bukan untuk keperluan mendesak, ya. Kalau untuk keperluan mendesak seperti buang air, ya, berwudu lagi, mandi, ya, atau dia mengantar istrinya yang habis nganterin makanan, ya, atau dia beli makanan karena mau makan siang gitu kan, ya, lagi lapar gitu kan, ya. Nah, ini dibolehkan, tidak terputus iktikafnya, ya. Untuk keperluan yang mendesak dan keluar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi keluar terlalu lama gitu kan, beli makanan tapi beli makanan jauh di Blok M sana. Nah, ini enggak putus sudah, ya, jauh. Tidak terlalu lama, artinya makanannya cuma turun ke bawah, keluar gitu kan, sedikit beli makanan, masuk lagi. Nah, ini nggak perlu niat lagi, tidak terputus. Kenapa? Karena untuk keperluan mendesak, ya. Berapa kali Rasulullah diantari oleh istrinya makanan dan Rasulullah melepas istrinya sampai ke pekarangan masjid, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan iktikaf. Tapi kalau kita keluar tanpa keperluan mendesak gitu kan, ya, ke rumah teman gitu kan, nah ini namanya putus, ya. Jadi kalau lewat halaman masjid, ya, tanpa keperluan mendesak, maka itu putus iktikafnya.
masuk lagi, niat baru lagi, ya. Niat baru lagi. Iktikaf tidak harus dalam 1 hari 1 malam, ya. Iktikaf boleh cuma sebentar. Kalau iktikaf sunnah, iktikaf kan ada yang wajib juga. Iktikaf wajib itu kalau diniatkan pakai nazar, ya. Kalau THR saya turun 4 bulan gaji, gitu kan, misalnya, gitu kan. Saya mau iktikaf, gitu kan, 4 hari. Nah itu dia 4 hari 4 malam nggak boleh terputus itu, ya. Harus nyambung 4 hari 4 malam, ya. Jadi harus nyambung, nggak boleh keluar dia, ya. Kalau ada keperluan dia cuma telepon aja, harus orang nganterin, gitu kan. Nah ini kalau iktikaf wajib, ya. Wajib dia sendiri yang mewajibkan, ya. THR keluar 4 bulan, benar-benar 4 bulan yang keluar, gitu kan, ya. Nah ini langsung iktikaf 4 hari, gitu kan. Mau sebulan aja nggak apa-apa, gitu kan. Jadi itu iktikaf wajib, ya. Tapi kalau iktikaf sunnah nggak masalah. Keluar, putus, balik lagi, niat lagi, ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau nambahkan? Ada? Ya. Masih ada waktu ini. Ya, saya Dewi mau nanya Ustaz, untuk iktikaf yang baik untuk perempuan itu yang belum menikah atau yang sudah menikah itu apakah baik di rumah atau memang harus di masjid? Kemudian untuk penentuan Lailatul Qadar sendiri dapat informasi kan di malam-malam ganjil. Sedangkan untuk penentuan hari Ramadan saja berbeda-beda, ya. Itu bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih, ya. Jadi iktikaf wanita, ya, apa hukumnya iktikaf wanita? Jadi sama dengan laki-laki, ya. Sebagaimana laki-laki disunnahkan iktikaf, perempuan juga disunnahkan iktikaf. Cuman ada tambahan untuk perempuan, ya. Perempuan harus dengan izin suaminya kalau udah punya suami, ya. Izin orang tuanya kalau dia belum punya suami, ya. Jadi harus izin mahramnya, ya. Jadi harus ada yang nemenin, gak boleh dia sendirian keluar, ya. Karena perempuan nggak boleh keluar rumah, itu kan, kecuali ada yang mendampingi, ya, ada yang mendampingi. Jadi harus minta izin paling tidak, ya, minta izin bahwa dia mau iktikaf, gitu kan. Itu untuk perempuan. Jadi sama disunnahkan, ya. Tapi untuk perempuan, jadi kalau seandainya suaminya nggak ngizinkan, jangan putus asa juga, ya. Karena dia akan mendapatkan pahala iktikaf di saat dia membantu suaminya iktikaf, ya. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya, sahabat perempuan, ya, kalau nggak salah Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, itu laki-laki, ya, mereka ibadahnya jauh lebih banyak, ya. Di saat ada kewajiban berjihad, mereka berjihad. Di saat ada kewajiban sholat berjamaah, mereka sholat berjamaah terus, gitu kan. Sementara kita yang di rumah ini apa dapatnya, ya? Kata Rasulullah, sampaikan kepada semua wanita yang kau temui, siapapun dari wanita yang membantu suaminya melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama, ya. Jadi kalau dia siapin bajunya, ya, siapin makanannya, persiapannya untuk iktikaf, dia dapat pahala iktikaf, ya. Jadi enak sekali sambil tidur di rumah udah dapat pahala iktikaf, ya. Jadi enak bagi perempuan, ya. Jadi subhanallah, ya, cukup dengan membantu suami mendapatkan pahala yang sama, ya. Tapi harus dengan ikhlas, ya. Jangan menggerutu, ya. Jadi harus dengan ikhlas, ya. Jadi iktikaf perempuan, ya. Nah, apakah boleh, ya, wanita itu iktikafnya di rumah, gitu kan? Sebagian ulama mengatakan perempuan boleh iktikaf di masjid yang ada di rumah, bukan di rumah, tapi di masjid yang ada di rumah kalau di rumahnya ada masjid, ya. Kan ada beberapa rumah gitu kan disediakan tempat khusus untuk sholat, ya. Nah, itu bisa dijadikan tempat iktikaf untuk perempuan, ya. Jadi sebagian ulama ini, kalau nggak salah mazhab Hanafi mengatakan khusus perempuan dibolehkan dia iktikaf di masjid yang ada di rumahnya, ya. Kalau kita namakan musola, ya. Tapi sebenarnya di Arab itu nggak ada istilah musola, ya. Masjid, ya.
masjid. Selama itu tempat permanen sholat, berarti itu masjid. Jadi kalau disebutkan masjid ya, itu namanya tempatnya permanen untuk sholat. Jadi kalau orang rumahnya udah ada tempat permanen gitu kan, kamar tertentu untuk sholat, nah itu namanya masjid udah ya. Jadi bukan musola. Adapun musola, kalau kita lihat di dalam hadis, itu tempat non permanen untuk sholat. Tempat sholat hari raya, lapangan, itu namanya musola ya. Makanya kata Rasulullah, malam yudha'i, siapa yang nggak berkurban, jangan dekati musola kami ya. Karena sholat hari raya itu di musola, di lapangan ya, non permanen. Itu namanya musola. Tapi kalau masjid ya, itu semua tempat yang sudah permanen untuk sholat, maka itu namanya masjid. Ini masjid kalau udah permanen ya. Kalau udah permanen untuk sholat, nggak dipakai untuk kegiatan lain, dipakai. Oh dipakai juga. Nah, ini bukan berarti bukan masjid. Kalau udah permanen untuk sholat, ini masjid gitu kan, boleh itikaf di sini, nggak masalah ya. Tidak disyaratkan ya, silakan dibaca di kitab fikih. Tidak disyaratkan itikaf itu harus masjid yang ada sholat Jumat, nggak. Tidak disyaratkan ya. Semua masjid yang sudah permanen untuk sholat ya, itu boleh jadikan tempat itikaf ya. Nggak harus sholat tempat yang sholat Jumat. Cuman kalau kita iktikafnya malam Jumat atau hari Jumat, sebaiknya kita di masjid yang ada sholat Jumatnya. Supaya apa? Jangan keluar lagi kalau pas mau sholat Jumat. Jadi itu ya, itu baru disyaratkan di situ ya. Jadi kalau seandainya kita iktikafnya hari Jumat ya, disyaratkan masjidnya ada sholat Jumat supaya dia nggak keluar lagi, jangan terputus iktikafnya ya. Kalau nggak ada sholat Jumat dia harus keluar, ya, terputus iktikafnya ya. Apalagi kalau iktikaf wajib ya, iktikaf wajib nggak boleh putus ya. Nah itu baru disyaratkan masjid yang ada sholat Jumat. Jadi nggak ada satupun ulama yang mengatakan disyaratkan masjid yang ada sholat Jumat, nggak. Ya, semua masjid yang sudah permanen tempat sholat ya, maka itu boleh dijadikan tempat iktikaf. Kalau di Arab semuanya masjid, mau ada sholat Jumat nggak ada sholat Jumat, semuanya namanya masjid ya. Selama itu permanen udah ya. Sudah permanen. Jadi boleh untuk perempuan ya, kalau dia nggak diizinkan oleh suaminya. Tapi kalau diizinkan, nah nggak boleh, dia di rumah ya. Kata suaminya, kamu di rumah aja. Nah, ini dia boleh iktikaf di masjid yang ada di rumahnya ya. Karena Rasulullah pernah suatu hari iktikaf di masjid, istrinya ngikut ya. Para istri Rasulullah ngikut semua gitu kan. Kata Rasulullah, mau yang lebih baik nggak? Pulang ke rumah sana ya. Nah, ini menunjukkan bahwa istri harus izin suami ya, nggak boleh nggak izin suami. Jadi kalau kata suaminya lebih baik di rumah ya, jadi di rumah aja. Mau itikaf nggak apa-apa, itikaf di rumah selama ada tempat sudah permanen untuk sholat. Nah ini bisa dijadikan tempat itikaf. Khusus perempuan ya, laki-laki nggak, laki-laki harus di masjid. Yang kedua tadi apa? Oh gitu, malam Lailatul Qadar ya. Gimana kita ini kan ya, saya sudah sebutkan tadi ya, Lailatul Qadar itu adalah malam penghargaan untuk orang yang ibadah 1 bulan penuh ya. Jadi sebenarnya bukan malam tertentu ya, bukan malam tertentu. Jadi kalaupun kita udah ibadah sebaik mungkin gitu kan, 1 bulan penuh, pas malam Lailatul Qadarnya kita nggak sempat ibadah karena sakit, bisa dapat kita malam Lailatul Qadar ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam penghargaan. Allah berikan penghargaan kepada orang yang ibadah 1 bulan penuh ya. Makanya dalam ayat Quran Allah membandingkan Lailatul Qadar dengan 1000 bulan. Bukan 1000 malam tapi 1000 bulan. Kenapa? Karena bulan berbanding bulan ya. 1 bulan penuh kita ibadah di bulan Ramadan baru dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau cuma ngejarnya di malam-malam ganjil, ya ini nggak bakalan dapat ya. Ada orang gitu kan, antar aja dah 10 malam terakhir nanti kita kebut dah gitu kan. Nah ini nggak bakalan dapat ya, nggak bakalan dapat dia malam Lailatul Qadar ya. Walaupun dia 10 malam terakhir itu dia nggak tidur gitu kan, dari subuh sampai ke subuh lagi nggak tidur, sholat baca Quran terus gitu kan, itikaf jemput ya Allah ya Allah ya Allah la ilaha illallah la ilaha. Walaupun begitu nggak bakalan dia dapat Lailatul Qadar kalau nggak di awal bulan Ramadan, harus sudah di awal ya. Jadi nah malam ganjilnya yang mana ya? Boleh-boleh aja gitu kan, di malam ganjil kita lebih tingkatkan lagi, artinya gitu ya. Di malam ganjil lebih ditingkatkan lagi, dan bukti Rasulullah memang melakukan itu ya. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau nggak salah ya. Disebutkan bahwa Rasulullah di malam 21, 23 dan 25 itu Rasulullah meningkatkan ibadah ya. Jadi malam-malam ganjil
kita lebih tingkatkan lagi supaya apa? Kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi tetap malam-malam yang lain kita ibadah dengan sebaik mungkin. Di malam ganjil kita utamakan. Nah, ganjil ini ganjil yang mana? Ganjil sesuai perhitungan yang benar, ya. Ganjil sesuai dengan perhitungan yang benar, ya. Jadi kalau di Indonesia perhitungan yang benar adalah pengumuman pemerintah, ya. Sesuai perhitungan yang benar adalah pengumuman pemerintah, ya. Ya. Jadi gimana yang lain gitu kan? Allah sendiri mengatakan taat sama pemerintah harus, ya. Wajib hukumnya, ya. Justru pemerintah sebenarnya punya hak untuk memaksa, ya, demi persatuan, ya. Jadi kalau pemerintah sudah mengikuti prosedur yang benar, ya, maka wajib kita taat sama pemerintah. Hitungan yang benar adalah hitungan pemerintah. Selama dia menggunakan cara yang benar. Cara yang benar apa? Ru'yah. Ya. Quran dan hadis menyebutkan ru'yah, ya. Ru'yah. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah karena ru'yah, beridul fitrilah karena ru'yah, ya. Jadi harus dibuktikan dengan ru'yah, ya. Kalau udah pakai ru'yah pemerintah, kecuali kalau pemerintah nggak pakai ru'yah, kita nggak usah taat sama pemerintah, ya. Kata pemerintah gitu kan, saya mau tentukan sendiri, ya. Mau ada bulan nggak ada bulan itu urusan saya, gitu kan. Nah ini nggak usah taat kita, ya. Kita harus cari sendiri cara sendiri, gitu kan, supaya bisa ru'yah. Tapi kalau pemerintah udah ru'yah, udah ada timnya, udah ada alatnya, udah ada saksinya, ada cukup, ya. Kita ikutin pemerintah, taat sama pemerintah demi persatuan. Ya, Islam itu adalah agama yang selalu menganjurkan persatuan. Ya, kita udah dididik sholat berjamaah setiap hari itu supaya kita terlatih untuk taat sama pemimpin. Ya, kita sholatkan berjamaah. Imam takbir baru boleh kita takbir. Imam salam baru boleh kita salam, benar nggak? Boleh nggak kita takbir duluan? Nggak sah, ya. Boleh nggak kita puasa duluan? Sama, ya. Boleh nggak kita beridul fitri duluan? Sama dengan kita salam duluan, ya. Jadi ngikutin imam, ya. Loh, tapi kan pemerintah nggak mewajibkan. Kata pemerintah terserah kalian gitu kan, mau ikut siapa gitu kan. Imam nggak punya hak untuk menentukan kayak gitu. Ya, Allah yang mewajibkan. Walaupun imam selalu ya katakan barisannya, ayo siapa yang mau takbir duluan silakan gitu kan. Boleh nggak? Nggak boleh, ya. Allah yang menetapkan harus taat sama pemimpin, ya. Pemimpin nggak ada hak dia untuk membebaskan, ya. Kenapa? Karena Islam agama persatuan, sama-sama, bareng-bareng, gitu kan, semuanya harus bareng-bareng. Ya, ruku-ruku, sujud-sujud, salam-salam, takbir-takbir. Ya, enggak boleh, walaupun imam memberikan legalisasi kayak gitu kan, ayo silakan mau takbir duluan, silakan, ya. Enggak boleh, tetap, ya. Tetap enggak boleh. Hukum Allah ya harus dilaksanakan, bukan hak imam untuk membebaskan, ya. Bukan hak imam untuk membebaskan. Demi kebersamaan. Saya kira puasa bareng, Idul Fitri bareng jauh lebih baik ketimbang kita beda-beda, ya. Ketimbang kita beda-beda, ya. Kenapa harus berbeda? Oke, ini yang bisa saya jawab, ya. Jadi malam ganjilnya malam ganjil pemerintah, ya. Ya. Jadi Lailatul Qadar pemerintah, ya. Iya. Iya. Ya, hisab nggak ada dalam fikih, nggak ada hisab, ya. Nggak ada satu negara pun pakai hisab, ya. Satu negara pun nggak ada pakai hisab, ya. Silakan, ya. Nggak ada pakai hisab karena hadis nggak menyebutkan itu. Kata hadis, berpuasalah karena ru'yah, beridul fitrilah karena ru'yah. Kalau nggak bisa, genapkan bulan jadi 30 hari. Cuman itu kata Nabi, ya. Masa kita nyalahkan Nabi gitu kan? Oh, Nabi nggak benar gitu kan, nggak tahu ilmu falak gitu kan? Ya. Kan dalam hadis disebutkan bulan dan bintang itu terbit dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, nggak akan terbit dan terjadilah kiamat. Itu hadisnya, ya. Artinya kalau bulan mau terbit, minta izin dulu, ya Allah, aku minta izin mau terbit, ya. Kalau Allah nggak izinkan, nggak terbit, gitu kan? Kalau kita udah tetapkan duluan, ya, Idul Fitri tanggal sekian, ya, berarti kita maksa Allah, saya nggak mau tahu, pokoknya harusnya bulan keluar, ya. Maksa Allah namanya itu, ya. Buktikan dulu, bisa jadi hitungan kita salah, gitu kan. Manusia kan terbatas ilmunya, ya. Jadi jangan paksa Allah, gitu kan. Allah yang izinkan. Kalau nggak terbit lagi, kiamat udah, ya. Selesai udah, ya. Ada hadisnya, ya, ada hadisnya, ya. Jadi sebelum bulan dan matahari itu terbit, minta izin dulu sama Allah. Kalau Allah izinkan terbit, kalau nggak Allah izinkan, ya, maka terjadilah kiamat, ya. Nggak ada lagi siang dan malam, udah, ya. Oke, demikian. Cukup, baik. Demikianlah ceramah dari Bapak Ustadz Dr. M. Yusuf MA.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita diaplikasikan di sisa Ramadan. Mudah-mudahan sangat berguna dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri acara ini, ya marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup. Sebelum ini ada pengumuman katanya dari SK.